beda sih. Misalkan sekarang katakanlah ngomong masalah perbedaan. Ya. Kalau lokal di angka 70.000. Ya. Kalau crossing di angka 90.000. Beda 20.000. Ya. Tapi pemikiran peternak mikirnya yang lokal saja mau beda 20.000. Toh nanti jualnya sama. Tapi perkembangannya itu loh, Mas. Bobotnya itu ya. Kalau lokal di misalkan di 4-5 bulan paling kenaikannya di 20 kilo. Tapi Ya. kalau crossing bisa 40 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, di video kali ini request dari teman-teman yang biasanya kita main ke breeding, kali ini kita coba ke penggemukannya atau fatteningnya ini ya. Nah, ini kan karena sudah mau mendekati momen-momen Idul Kurban, walaupun masih 6 bulan atau 5 bulan lagi. Nah, ini spesial review harga bakalan domba di kandang Weduse Bagus. Nah, ini selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi, Mas. Selamat Kabarnya pagi. gimana, Mas? Saya tetap sehat dan bagus. Alhamdulillah sehat dan bagus, dan tentunya bahagia selalu ya, Mas ya. Harus no, Mas. Kita jadi peternak harus bahagia. Nah, di peternak Biar harus ternaknya bahagia. sehat, bahagia. Nah, kalau ini domba-domba apa ini, Mas? Jenis apa ini, Mas? Ini lokal, Mas. Lokal. Lokal ini ya. Domba lokal. Oh, domba lokal. Jantan apa betina ini, Mas? Jantan, Mas. Jantan ya? Khusus jantan ini. Untuk persiapan Idul Kurban itu, Mas? Bibitan Ya, atau seperti apa ini? Ini bibit, Mas. Bibitan ya? Memang kita di bulan 12 akhir, di bulan 1 kita sudah persiapan untuk ngisi jantan-jantan untuk pasca kurban gitu. Pasca kurban. Oh, ya. Jadi ini nanti dikirim ke mitra-mitra gitu, Mas? Atau orang lain juga bisa beli bibit di sini, Mas? Ya, kalau saya terus belanja sih, Mas. Terus belanja dimulai di start bulan 12 akhir sudah mulai belanja. Yang terutama untuk ngisi yang sudah kontinu beberapa tahun kerjasama dengan saya, memang terus saya isi. Yang ngatur pengisian kan saya. Misal ada juga dari pihak luar membeli, nggih monggo. Iya. Ini cuma belum dicukur ya, Mas ya ini? Belum. Nanti dikirimnya juga seperti ini? Kalau yang dekat-dekat sini, kalau tempat saya nggak ada ya saya terus kasih ke kandang mitra, saya cukur di sana. Semisal saya ada tempat tersendiri untuk servis, saya servis dulu gitu. Oh, iya. Sudah ada rencana untuk karantina sih, tapi belum membuat. Belum jadi kandangnya? Belum jadi kandangnya, masih proses. Ini total ada berapa ekor yang ini, Mas? Ini 30 ekor. 30 ekor ya? Datang 70 ekor kemarin, ya? Yang 30 terus masuk ke kandang mitra. Memang dia sudah berpengalaman, sudah lama, jadi ya istilahnya sudah sama-sama percaya lah. Intinya yang 40 langsung saya masukkan kandang gitu. Jadi yang 40 sudah dikirim ke kandang mitra? Sudah. Ini sisa 30 saya kasih ke dekat-dekat sini, Mas, yang 20 ekor, 10 ekor seperti itu. Oh, iya. Ya. Ini berarti ini masih berapa bulan lagi, Mas, Idul Kurban itu? Ini tahun 2023 ini jatuhnya kurban di masuk bulan 6 pertengahan. Bulan 6 berarti kurang bulan 6 pertengahan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Ya. Itu sudah waktu yang pas untuk itu, Mas, masukkan bakalan kurban kayak gini, Mas? Sudah. Jadi kita ada sistem, misalkan masuk di bulan akhir bulan 12 masuk bulan 1 berarti kurang 5 bulan. Kita carinya domba ya kita timbang sih, Mas. Ya. Tapi estimasi harga kita cari yang harga 1.000, 1.100 gitu. Oh, seperti itu. Jadi ini kiloan ya? Ya, terus nanti masuk di bulan 2 sudah lain lagi. Kita carinya agak besar lagi gitu. Jadi memang nanti kita sistem pas waktu panen kurban besarnya itu bisa sama. Oh, iya. Jadi lebih menguntungkan yang mana, Mas? Kalau belanja sekarang atau belanja yang bulan nanti itu, Mas? Kalau menurut saya sih belanja di awal, Mas. Soalnya mendekati kurban ini harganya nanti jantan mesti naik. Terus lagi pun satu naik, kedua kita harus mendekati kurban, kita harus menyiapkan domba yang lebih besar lagi. Otomatis permodalannya kalau di bulan 1 kita bisa beli 2 ekor, kalau di bulan 2 mungkin bisa 1 ekor. Oh, jadi jumlahnya besar di yang awal lebih ini. jauh gini, iya. Terus tapi nanti kalau untuk pakannya, Mas? Untuk pakannya ya sama aja ya? Sama saja. Oh, untuk pakannya sama aja. Kalau pakan sih untuk fattening kita nggak pernah membedakan ya. Ya.
Paling ya untuk baru datang kita adaptasi, memang kita campur dengan rumput-rumput fermentasi gini. Oh, yang baru datang. Tapi nanti kalau sudah pindah kandang nanti sudah full konsentrat. Pindah kandang memang full konsentrat, Mas. Soalnya kita ada target. Itu. Target kita memang di kalau 5 bulan estimasi domba masih kecil ya. Kecil sama besar pun kenaikannya sudah beda. Beda ya? Beda. Kalau 1000-an gini paling 5 bulan 20 kilo paling dapat 5 bulan. 5 bulan 20 kilo berarti per bulannya sekitar 4 kilo. 4 kilo. Itu makannya pun paling sedikit kalau kecil. Ya? Tapi kalau memang masuk di bulan 2 nanti kita bisa mendapatkan di 20 kilo juga, tapi dengan berat awal atau bibit awal agak mahal sedikit, agak besar sedikit. Iya. Nah, kalau ini kira-kira umur berapa kayak gini, Mas? Kalau ini masuk di usia 4-5 bulan. 4-5 bulan. Jadi 5 bulan lagi umur 10 bulanan. 10 bulan. Ke 1 tahun gitu ya. Iya. Oh, kalau ini bobot berapa, Mas, rata-rata, Mas? Bobot ini kisaran di 10 kilo. 10 kilo ya? Oh, bobotnya 10 kilo. Nanti 5 bulan bisa 20 kilo kan sudah masuk 30 kilo. Terus untuk harga penjualan sendiri kan memang global kalau kurban. Biasa di angka 70 ke atas lah. Kalau 70 di partai, misalkan kebutuhan 10 ekor ke atas, 20 ekor ke atas seperti itu. Nanti misalkan kebutuhan 1-2 ekor bisa di 80.000. Oh, kalau beli bibitan sekarang pikir kilonya berapa kayak gini? Kalau sekarang kalau memang partai ya, kita ambilkan, kita jual di 73 per kilo. Oh, 73 sekarang? Ya. Tapi kalau misalkan seperti ini ngumpul 30 ekor. Milih, Mas saya mau ini, yang ini, otomatis milih, Mas. Otomatis milih itu di angka 80.000 per kilo. 80 bibitannya itu? Bibitannya iya. 80 kilo. Kira-kira kalau nanti bulan 2, bulan 3 naik lagi harganya, Mas? Bisa naik, Mas. Itu saya pastikan naik kok, pasti naik itu. Oh, pasti. Iya. Bulan ini mungkin belanja depan ini pun minggu depan sudah naik lagi kok. Oh. Terus naik, Mas, terus naik. Kalau itu, Mas, panennya nanti di angka berapa? Panennya, jualnya? Lebih kurang sama. Bibit sama jual lebih kurang sama. Oh, berarti nanti untuk penjualan sama. Sama, harga beli, harga jual sama. Malah yang di mitra-mitra sini yang intinya beli domba saja pakannya kan saya pinjami tuh, Mas. Ya. Nah, itu harga saya panen malah lebih murah daripada bibitnya. Oh. Semisal bibitnya 73, saya panen 70.000 nantinya per kilo. Tapi pakannya nggak pinjam. Mikir, pakannya nggak mikir. Oh, bisa juga ya, Mas, dengan pakannya pinjam. Tapi untuk daerah sekitar sini. Untuk area sekitar Kedirian sini ya, yang masih bisa dijangkau gitu ya. Soalnya bukannya kalau saya terus mengutamakan daerah sekitar, enggak. Kalau jauh sih saya susah untuk memantaunya. Kalau dekat kan enak, sambil kita 2 hari sekali atau seminggu sekali kita bisa pantau. Memang kok soalnya kita fix kontrol untuk pemakanannya, Mas. Takutnya nanti tambah ini, tambah itu. Oh, diganti-ganti gitu ya makanya. Kan lebih simpel kalau memang bibit sudah ambil dari kita, pakan dari kita. Toh nanti misalkan nggak ada hasil, tinggal nyalahkan saya 1 orang. Oh, gitu. Nanti kalau sendiri-sendiri pas ada hasil, memang ternaknya bagus. Tapi kalau nggak ada hasil mesti saya yang disalah. Iya. Bekerja sama dengan baik, Mas. Nah, kalau kayak gini, Mas, ini jenis domba-domba apa itu? Lokal kayak gini ya. Iya. Nanti itu panen di bobot berapa, Mas? Ini kalau start di bulan 1, kisaran bobot di 10 sampai 12 kilo, nanti panen 30 mesti ke atas. 30. Minimal 30 kilo. Nah, yang sering laku di Idul Kurban itu bobot berapa, Mas, biasanya, Mas? 30-35. 30 ke 35 ya? 30-35 itu memang kebutuhan banyak, Mas. Oh, ada kebutuhan sedikit mungkin di 40 ke atas, 50 kilo juga ada, 60 kilo juga ada, tapi sedikit. Sedikit ya? Tapi yang untuk partai, untuk kebutuhan banyak, itu di 30 up sampai 35. 30 sampai 35. Kalau diuangkan sekitar di 2.300.000 sampai 2.500.000. Oh, nah kenapa, Mas, memilihnya domba-domba lokal ini, nggak domba kayak Texel dan lain-lain kayak gitu, Mas? Untuk kalau saya sendiri yang ngerawati yang Texel, Mas, untuk saya sendiri. Oh ya. Tapi kalau untuk kandang mitra atau teman-teman ternak lain, pemikirannya kan mahal, Mas, Texel. Oh, seperti itu. Tapi penerbangannya beda sih. Misalkan sekarang katakanlah ngomong masalah perbedaan. Ya. Kalau lokal di angka 70.000. Ya. Kalau crossing di angka 90.000. Beda 20.000. Ya. Tapi pemikiran peternak mikirnya yang lokal saja mau beda 20.000. Toh nanti jualnya sama. Tapi perkembangannya itu loh, Mas. Bobotnya itu ya. Kalau lokal
kalau lokal misalkan di 4-5 bulan paling kenaikannya di 20 kilo. Tapi Ya. kalau crossing bisa 40 kilo. 30 kilo. 30 ke 30 kilo. 30 berarti bobotnya nanti bisa waktu panen itu bisa di angka 45. Tapi Iya. laku nggak untuk korban di bobot 45 itu, Mas? Laku Mas, laku. Ada pemesanan khusus, biasa eceran di 1-2 ekor sampai 5 ekor, ada yang memang cari berat besar 60 up sampai 90 kilo gitu ada. Ya. Oh. Ada. Nah itu Mas, idul korban yang kemarin Mas, Ya. itu mampu menjual bibit berapa Mas di sini Mas? Untuk tahun kemarin sih saya bibit sih terus sudah berjalan berapa tahun ini 300-400 ekor Mas. 300 sampai 400 ekor. Padahal itu selalu kurang. Wong saya kurban kalau nuruti kebutuhan itu bisa sampai 700 sampai 800 ekor. 700 sampai 800. Berarti separuh aja ya. Iya, duk kambingnya paling cuma 100. Jadi nanti keuntungannya ini bisa dibeli lagi sama Mas Bagus ya kayak gini ya nanti. Kayak panen dibeli lagi kan ini. Diambil lagi ya. Iya, soalnya nanti kan kalau yang untuk mitra sini otomatis kan beli domba saja pakannya Iya, dari pakannya saya. dari Nah, sini. nggak saya panen pakan saya nggak kembali. Nanti tahu-tahu dijual sendiri kan. Oh, Tapi seperti enggak ini Mas, ya. kita sudah bekerja sama sudah lama hampir gitu 5 ya. tahun itu memang bibit dari saya, terus yang nanti yang manen saya seperti itu. Tapi kalau ada penonton teman-teman domba bagus ini yang beli bibit tanpa bermitra juga bisa ya Mas ya? Bisa. Oh, juga bisa. Mau beli saja nanti jual sendiri juga bisa. Bisa suruh ngembeli lagi saya juga mau kok. Oh. Untuk pakan juga bisa sekalian Bisa, beli. sekalian beli bisa. Misal mau buat pakan sendiri nggih monggo, tapi memang kalau bisa dibuat uji banding dulu. Jangan semua. Bukannya saya sok pinter pakan saya bagus enggak. Semisal ambil domba 15 ekor apa 20 ekor. Ya. Dikasihlah untuk jatah pakan saya itu di 5-6 ekor seperti itu, yang 10 ekor pakannya yang kandang sendiri pun nggak masalah. Saya malah senang. Kan bisa membedakan gitu loh Mas. Ya Mas, kalau ini disuruh memilih gini ya Mas. Ya. Ini misalkan ada pembeli kan yang milih atau yang partai. Kalau kita berbicara yang milih Mas, dari 30 ini menurut Mas Bagus yang bagus itu seperti apa Mas? Kalau ini sih yang bagus sih Yang paling bagus sih, semua bagus sih. semua bagus. yang paling bagus menurut Mas. Yang ternak juga bagus loh Mas. Iya. Ini loh, Mas. Seperti ini. Yang seperti mana Mas? Yang kepalanya agak besar. Oh, yang ini, yang mana-mana? Wah, lari ke sana. Ini. Dari segi kepala dulu, dari segi kepala seperti apa? Kepala besar. Besar ya. Nah, terus mulutnya ini agak papak. Oh, mulutnya ini papa. Papak. Kan ada yang lincip kan ada. Oh, gitu. Itu ya. Kenapa itu Mas? Karena ya makanya rakus gitu ya. Rakus. Terus kalau kepalanya besar dia memang sama-sama nggak takut sama temannya lain gitu. Jadi nggak kalah makan. Oh, iya. Ya. Terus kalau dari segi postur badannya Mas, Kalau seperti postur apa? badannya jelasnya usia dengan besarnya itu imbang apa enggak. Jadi kita carinya yang panjang, memang panjang, tinggi. Panjang dan tinggi ya. Terus kita cek dari kaki-kakinya gimana Kaki-kakinya. sehat. Terus ini telurnya ada 1 apa 2 ya. Oh, gitu. seperti itu. Yang layak kurban. Kalau masalah tanduk memang domba kebanyakan nggak bertanduk. Nggak bertanduk. Ada sih beberapa konsumen dia memang minta domba yang ada telinganya yang bertanduk, kita juga siapkan. Oh, ada juga. Ada juga, kita ngikuti Mas. Iya. Ini kalau saya lihat hampir-hampir seperti crossing texel juga ya Mas ya. Ini termasuk kebanyakan komposit Mas. Komposit ya. Nah, komposit istilahnya dari induk lokal pejantan texel. Texel. Gitu. Anak pertamanya kan komposit. Oh, gitu. iya. Kebanyakan itu. Jadi komposit itu silangan texel dengan lokal. Nanti yang komposit gini ceritanya, kalau yang komposit itu kan induknya lokal, Ya. bapaknya crossing texel misalkan, itu anaknya komposit. Nah, Oh. komposit nanti itu dikawinkan lagi dengan texel, bukan bapaknya loh ya, intinya Ya. texel lain, itu baru keluar crossing. Hasilnya seperti Crossing. itu. Kalau dilihat dari bulunya Mas, ya kelihatan cepat gemuk itu bulunya seperti apa Mas? Bulunya seperti gini loh Mas. Yang kayak gini ya. Bukan yang ngerul-ngerul kayak gini. Bukan. Malah yang kayak gini ya, yang Ya. agak halus-halus kayak gini ya. Agak halus, terus intinya agak ada keberintik-berintikannya. Keberintik-berintikannya sedikit. Nah, terus bersih gitu. Nanti masuk kandang pun kita seleksi lagi. Kita seleksi lagi, intinya yang sama-sama rata lah. Misalkan satu kotak kita isi 10 ekor.
Ya. Nanti kita cari yang rata 10 hektarku mana. Oh. Biar nggak kalah makan. Jadi kiloannya ditimbang dulu, nanti Iya. hampir imbang, seimbang gitu ya Mas ya. Meskipun nggak ditimbang, nanti kita cari rata-rata besarnya gitu. Bisa ya itu ya. Bisa. Biar nggak kalah makan. Iya ya. Ini terus perlakuannya nanti langsung dicukur. Dicukur Ini- di bulan pertama aja sampai panen atau Iya, berapa kali Mas sampai panen itu Mas? 1 kali no. Satu kali tok ya. Nanti kita masuk kandang biar dia enak makan dulu selang 1 minggu. Kita terus kasih cekok obat cacing. Obat biasanya bebarengan Mas. Iya, iya, Jadi iya. kita ngambil 1 ekor, kita cukur, potong bulu, potong kuku, terus obat cacing cekok, Iya. terus injek vitamin dengan antibiotik. Oh. Kalau memang ada yang kurang sehat, kita terus kasih ada tambahan lain. Tapi kalau memang sehat, cuma cukup vitamin saja. Cukup vitamin saja. Kalau cuaca memang panas, kita mandikan. Oh, dimandikan Ya, juga. nanti itu 1 kali ya sampai panen Mas. Nanti panen memang belum tumbuh kok itu, masih kelihatan gemuk-gemuk, nggak gemuk bulu. Ya ya. Oke Mas Bagus, saya terima kasih sudah diizinkan mereview harga-harga bibitan di sini, juga Iya. dibonusi ilmu untuk apa itu fattening, tapi untuk lebih lengkapnya nanti di video-video selanjutnya saja. Siap. Kita sementara fokus di reviewnya ini. Nah Mas Bagus, kalau ada yang pesan alamatnya Mas Bagus di mana ini? Tepatnya di kandang Wedhusi Bagus, tepatnya di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kalau Google Map-nya ada nggak Mas? Barangkali ada. Google Map-nya ada. Ada ya? Kandang Wedhusi Bagus gitu. Oh ada. Iya. Terus kalau nomor HP Mas? Nomor HP 082 396 098 454. Nah itu alamatnya Mas Bagus, lengkap dengan apa itu Google Map-nya, juga dengan nomor HP-nya bagi kalian teman-teman domba bagus yang mau bisnis domba penggemukan untuk Idul Kurban, bisa menghubungi Mas Bagus dari sekarang, pesan bibitnya dari sekarang, juga pakannya, juga kalau area dekat sini juga bisa bermitra dengan sini. Bermitra itu artinya beli bibitannya, nanti pakannya itu bisa dipinjami, nanti dipanen lagi sama Mas Bagus. Untuk harganya berapa tadi Mas kisaran ini per ekornya? Kalau timbang tadi sudah jelas di video awal ya. Ya. Kalau timbang di 73.000 per kilo itu Ya. kalau memang kebutuhan banyak. Kalau kebutuhan sedikit bisa 75.000. Ya. Kalau misalkan memilih yang bagus-bagus tok itu 80.000 per kilo. Ya. Kalau estimasi uang, kalau yang ini yang sekarang ada ini di 1.000, 1.100, 1.200. 1.100, 1.200. Ya. So, itu teman-teman. Jadi mulai diisi dengan jenisnya komposit ya Mas ya. Komposit, Lokal campur komposit lokal. ya, Ya, gitu ya. Nah, ini Iya. juga bagus-bagus deh kayak gini teman-teman. Oke, sekian dulu video ini. Bagi kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.